Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tarik sirip ini sangat baik ya teman-teman. Dipasang. Cobalah diaplikasikan dulu di RBW teman-teman. Tarik sirip biasanya ya sangat baik. Mengapa sangat baik? Karena burung walet jika suara tarik 24 jam akan tidur di suara tarik terlebih dahulu. Asalkan suara tarik di dalam ruang inap. Untuk tarik sirip, teman-teman sudah tahu posisinya pojok ruangan, kiri kanan pojok ruangan. Sama. Depan pun sama. Kiri kanan. Kalau buka lar tengah. Kalau buka lar di samping, salah satunya yang dipasang tarik sirip. Untuk tarik gantung secara estafet, sesuaikan dengan kondisi ruang inap teman-teman. Jika suara tarik tidak terdengar, yang di belakang tidak terdengar kelar, maka wajib memasang tarik gantung secara estafet. Mengapa harus estafet? Supaya menjejaki suara tarik sebelumnya. Ini yang warna merah, tarik gantung. Tarik gantung itu menggantung 30 cm di bawah sirip. Jadi posisinya tidak di bawah sirip, tapi menggantung di bawah sirip. Jadi BW mendengar suara di lar, ini masuk sedikit, mendengar lagi suara tarik gantung. Ini ada 1, 2, 3. Pokoknya sampai ke belakang, pasti BW sampai ke belakang. Ini ya yang saya aplikasikan di gedung ini. Coba dilihat dulu posisinya. Untuk tarik gantung, saya perjelas lagi. Jadi, mengapa formasi saya buat secara estafet? Karena mustahil suara tarik di ujung ruang inap bisa terdengar jika ruang inapnya sangat panjang seperti ini. Lebih dari 6 meter. Jadi, terpaksa saya buat suara tarik gantung secara estafet supaya menjejaki suara tarik sebelumnya. Berapakah gantungnya di bawah nesting tang atau sirip? Gantungnya itu menyesuaikan sekat yang ada di lar, lubang antar ruangan. Jadi, misal teman-teman membuat sekat di lar itu 30 cm. Dari sirip ke bawah itu 30 cm. Artinya tarik gantung teman-teman 30 cm juga. Oh, seandainya 50 cm. Artinya tarik gantung teman-teman 50 cm juga. Dan pada posisi sekat di lar 30 sampai 50 cm itu udah ideal, teman-teman. Sirip udah cukup gelap dengan kita membuat sekat di lar 30 sampai 50 cm. Oke, sampai sini paham teman-teman? Jadi, tarik gantung itu menyesuaikan sekat yang ada di lar. Bangun dulu bro. Masuk channel YouTube kita bro. Oke. Begini ya teman-teman. Jika ruang inap teman-teman ya tidak terlalu panjang, jadi tidak pakai suara tarik gantung secara estafet pun, suara tarik gantung di ujung ruang inap itu sudah bisa pasti terdengar lah ya. Sudah terdengar karena ruang inapnya pendek, tidak panjang seperti ini. Jika panjang seperti ini, ya wajiblah tarik gantung secara estafet supaya burung walet lebih berani menjelajahi sampai ke belakang ruang inap. Tidak hanya di depan saja di mulut lar lalu keluar lagi. Oke. Next kita bahas tarik sirip.
tarik sirip itu posisinya di bawah sirip, sama kayak Twitter inap. Saya pasang di pojok ruangan ya teman-teman, di pojok ruangan dengan maksud supaya BW menyebar sampai ke pojok ruangan. Jadi semua ruangan BW explore. Oke? Ini posisinya di pojok ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Lumayan lah daripada galau kan. Jadi bedakan ya tarik gantung dan tarik sirip. Tarik gantung itu 30 cm menggantung, sedangkan tarik sirip tepat di bawah sirip. Saya pasang nyamping ya teman-teman, menyudut. Iya, menyudut. Beda kan sama konsultan lain? Iya, ini hasilnya. Wah, Ini juga hasilnya. Sudah 2 kali congkel itu. Sekarang suara tarik sirip. Tarik sirip inilah yang saya bilang dengan suara tarik pengunci walet. Mengapa pengunci walet? Ya, jalurnya sama dengan tarik gantung. Satu jenis suara. Bisa ikut suara panggil atau bisa beda suara. On 24 jam. Mengapa harus disirip? Karena kebiasaan burung walet yang adaptasi itu selalu tidur di suara tarik. Jadi saya kombinasikan di ujung ruangan, saya pasang suara tarik sirip. Posisinya ya menyudut. Ini bekas congkel, kotoran. ini tarik poin. Saya pasang di lantai 2, sekitaran lantai 2 itu menghadap ke atas. Saya pasang ada 3 ya teman-teman. Ini saya pasang ada 3. 1, 2, 3. Dia frekuensinya jangan sampai nabrak dengan tarik yang pendorong, Twitter dorong. Nanti di atas kita bahas. Ada dia namanya Twitter dorong. Pendorong biar BW itu sampai ke bawah ruangan. Twitter tarik bumi ke langit. Aneh memang. Betul nggak teman-teman? Oke, pertama Twitter ke langit. Artinya posisi Twitter yang saya pasang vertikal menghadap langit. Ingat, teknik ini tidak akan berhasil jika Twitter tarik lat teman-teman masih menghadap LMB. Oke, next, Twitter tarik ke bumi. Biasa saya lebih sering menyebutnya dengan Twitter pendorong. Untuk posisi pemasangannya, jangan sampai lurus sama Twitter tarik point tadi. Bedakan sedikit supaya frekuensi suara yang keluar tidak tabrakan. Sistem kerjanya cuma sebagai jebakan. Titik fokus utama saya ketika burung walet sudah melewati LNB adalah tarik poin. Saat proses adaptasi, jika burung walet sudah sampai ke titik fokus tarik yang pertama, biasa keluar LMB lagi. Namanya juga adaptasi ya teman-teman. Sabar saja, butuh waktu bagi burung walet untuk menghafal tata ruang RBW kita. Memang bisa burung walet dijebak. Yang menjadi pembeda manusia dengan binatang itu apa teman-teman? Cara kerjanya sederhana saja. Saat burung walet yang adaptasi tadi mau keluar LNB, burung walet tersebut akan tertahan di Twitter pendorong ini. Saya paksa
burung walet turun ke tarik point lagi, naik ke twister pendorong lagi, begitu seterusnya. Karena terbang burung walet selalu berputar, saat turun naik point tadi pasti melewati di sekitar lar. Di lar pasti ya teman-teman. Oke, ini lantai 2 teman-teman. Lantai 2 saya pasang di bawah 1 dan di atas 1. Ya terserah mau di kiri atau di kanan. Ini tarik pointnya. Ini tarik point. Tuh, tarik lar ya. Ini kalau dilihat dari depan, lantai 2. Sekarang kita ke lantai 3. Lantai 3 sama dengan lantai 2. Satu di bawah, satu di atas. Tidak menghadap LNB. Lurus saja ke depan. Oke, itu tarik point ya, yang di lantai 2 tadi saya bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.